Oke, terima kasih tadi perkenalannya. Saya langsung mulai aja ya. Ya, boleh Saya Kak. share screen. Oke. So, yang hari ini topiknya adalah mental numbness. Oke, mental numbness atau emotional numbness sama aja. Oke. Apa sih itu emotional numbness atau mental numbness? Itu adalah suatu coping mechanism. Apa coping mechanism itu? Itu adalah cara seseorang untuk menghadapi atau mengendalikan stres. Biasanya yang namanya emotional numbness itu, kalau dilihat ada gambar di sini tulisannya block kan, yang di belakangnya ada feelings ceritanya, di block. Jadi aksesnya itu ditutup. Perasaan, emosi, pikiran, dan berbagai macam blok. Aksesnya ditutup supaya nggak maju ke depan, supaya kita tuh nggak mikirin istilahnya. Jadi kalau kita lagi ini emotional numbing istilahnya, more or less kita kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi bikin kita sedih atau angry atau apa gitu ya, kita nggak berasa. Ya biasa aja, ya udah kerjain apa yang harus kita kerjain gitu. Tapi ini juga bisa menyebabkan rasa hampa. Untuk beberapa kita mungkin termasuk saya ya, kadang-kadang saya nggak sengaja melakukan hal itu. Jadi kalau misalnya saya lagi kesel atau apa ya udah blok aja. Orang masih harus kerja, masih harus ngurusin anak kan. Ya, jadi ya blok aja, ya udah maju aja gitu. Tapi ini adalah sesuatu yang negatif. Atau ada lagi satu lagi. Ini salah satu lagi penyebabnya yang tadi itu kita yang potong sendiri, yang nggak sengaja sih sebenarnya, yang secara tidak sadar kayak di blok sendiri, nggak mau gitu ya, nggak mau ngerasa. Ini ya adalah bisa disebabkan oleh depresi atau stres yang berlebihan yang sangat membebani badan, mental, pikiran. Jadi energi kita itu kayak handphone ini loh, cepet banget turun kayak baterai bocor, gitu. Terus rasanya kayak kosong, hampa, nggak semangat, aduh kayaknya nggak semangat mau ngapain, kayaknya nggak tertarik, aduh nggak tahu deh mau ngapain juga gitu. Itu juga bisa. Nah, untuk ini saya masuk ke fisiologi sedikit ya, karena banyak orang kalau kita ngomongin soal emotional numbness atau stres atau depresi atau apa, banyak orang yang ngerasa itu tuh is not real gitu. Kayak Allah itu mah cuma dibesar-besarkan aja. Kayak apa ya? Ya udahlah kalau 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 misalnya bahasa Inggrisnya bilang sakit, sakit apa aja lah, udahlah lupain aja lah, kerjain aja lah gitu, langsung jalan aja. Apa benar bisa seperti itu? Apakah ini hanya orang-orang yang membesar-besarkan masalah mereka? Nah, sekarang kita lihat di dalam otak kita ada yang namanya limbic system. Limbic system ini responsible for emotional and feelings. Karena ada bagiannya talamus, hipotalamus, amigdala, hipokampus. Nah, yang bagian depan sini namanya prefrontal lobe untuk berpikir. Jadi kayak executive functioning kayak yang belajar, yang planning, organisasi atau kayak oh ya hari ini mau ngapain ya gitu ya, atau mau ya pokoknya semua higher functioning itu tuh semuanya ada di sini. Nah, sekarang sorry. Kok malah ke situ. Sorry. Wait. Okay, this is the emotional part. Yang di sini prefrontal lobe, the thinking part. Nah, sekarang kita bayangin kalau kita ini lagi stres ya. Kalau kita lagi stres, itu kayak apa sih bentuknya? Ada ini nggak tool untuk apa namanya untuk nulis-nulis? Nggak ada, nggak kelihatan ya? Doesn't matter. Ya udah nggak usah lah, nggak apa-apa, doesn't matter. Tapi bisa dibayangkan kalau misalnya kita ini lagi stres berat nih ya. Kalau kita stres, sebenarnya stres itu sendiri bukanlah sesuatu yang totally bad gitu. Itu nggak yang benar-benar kayak kita nggak boleh stres sedikit pun, nggak. Stres itu bisa bagus. Kayak misalnya waktu saya menyusun materi ini, saya agak stres karena saya mikir, aduh gimana sih caranya supaya bisa membantu orang untuk mengerti ini tentang apa dan bagaimana caranya supaya bisa membantu para pemirsa gitu ya yang mendengarkan. Itu saya agak stres dan itu membuat saya jadi pengen
oh coba yang begini, oh coba baca lagi, coba lihat yang lain lagi gitu. Itu stres yang bagus karena saya pengen bikin materi yang bagus. Stres membuat saya mau membuat materi yang bagus gitu. Nah, kalau stresnya itu udah kebanyakan, bayangin ini otak udah full yang namanya kortisol hormonnya. Stress hormone itu namanya kortisol. Jadi kalau kita tuh selalu stresnya tinggi, selalu stres, itu otaknya itu seperti kortisol soup. Yang frontal lobe jadi nggak bisa mikir bener lagi. Suka pelupa, suka kayak nggak ngeh gitu, suka nggak gimana. Yang emotional part itu overwhelmed, jadinya suka kayak ada yang ngomong apa tiba-tiba langsung tersinggung, cepet banget tersinggung, atau kayak sesuatu kayak ada suara apa langsung kaget gitu ya. Jadi activated, overactivated. Kalau sudah terlalu lama, kayak prolonged period of time, itu kayak jadi sup kayak gitu, itu semuanya shut down. Jadinya numb. Nih ceritanya. I felt so much that I started to feel nothing. Awalnya saya tuh merasa semua-semuanya, stres, panik, cemas, sedih, marah, apa, semuanya bercampur, tiba-tiba truk hilang. That I started to feel nothing. Jadi kayak kalau lampu kan ada cetek-ceteknya naik ke atas, naik ke bawah, istilahnya truk mati. Kayak gitu. Shut down. Now, sekarang penyebabnya. Kok kita bisa sih kayak emotional numbing? Banyak penyebabnya, beda-beda ya untuk setiap orang. Nggak mesti trauma, hanya trauma, atau kalau dia nggak pernah stres juga gitu, belum tentu, kita nggak tahu kan. Jadi banyak penyebabnya, bisa karena stres berat dan biasanya lama. Bisa karena trauma. Trauma itu kayak bisa waktu masa kecil, atau mungkin masa remaja, atau mungkin sekarang ada di tempat kerja. Baru-baru ini kayaknya tadi pagi saya baca ada berita tentang pria yang bekerja di satu tempat, kayaknya pemerintah punya, terus kena sexual abuse. Dia stres berat sampai dia itu suka marah-marah sama keluarganya, terus suka tiba-tiba bangun teriak-teriak sendiri malam-malam, trauma. Ya. Bisa juga karena kesedihan atau duka yang berlarut-larut. Mungkin ada yang meninggal dan nggak bisa terima. Mungkin bisa juga karena perceraian, karena putus cinta, atau apa aja. Pokoknya kesedihan atau kedukaan yang berlarut-larut. Bisa juga mental abuse, physical abuse kalau kita punya pacar atau suami atau istri. Istri juga bisa. Yang selalu merendah-rendahkan kita gitu ya. Yang mungkin sukanya mukul, mungkin suka kamu kan bukan siapa-siapa, kamu enggak kayak kamu useless gitu, enggak ada gunanya. Alah gini gitu ya. Itu juga bisa bikin kita itu selalu under stress. Bisa juga karena kita memang sudah punya depression, sudah ada depresi, sudah ada anxiety disorder, kecemasan yang berlebihan, yang tinggi, atau mungkin kita menggunakan obat-obatan terlarang, itu juga bisa bikin emotional numbness. Kenapa? Karena obat-obatan terlarang ini, masalahnya ya, waktu kita take in gitu ya obat-obatan ini, it makes us feel so good. It makes us feel so good that it desensitize any other pleasure. Jadi yang lain-lain yang biasanya mungkin nonton film bikin kita seneng, kalau udah kecanduan nonton film, mau berenang, mau jalan-jalan ke pantai, it doesn't make us feel good anymore. There's only the drugs that makes us feel good. Gitu. Atau bisa juga kita sudah depresi lalu kita take antidepressant, obat. Itu juga bisa karena antidepressant itu fungsinya kayak tadi, potong gitu, dipotong di stop, di block emosi-emosinya. Itu juga bisa menyebabkan emotional numbing. Nah, the effects. Ini ciri-cirinya, efeknya dari emotional numbing. Rasa hampa, kayak kosong, kayak nggak ada, hidup tuh nggak ada gunanya gitu, nggak tahu mau kemana. Ya rasanya kayak nggak ada kebahagiaan, tapi juga nggak ada kesedihan gitu, kosong.
disosiasi, kayak berasa badan tuh lepas dari kita. Jadi kesannya itu kita kayak orang ketiga, jadi ngeliatin diri kita sendiri gitu ya, mungkin masak atau apa gitu ya, kayaknya lepas dari roh kita sendiri istilahnya, ini badan kayak nggak berasa lah gitu. Atau kehilangan ketertarikan dengan hal-hal yang sebelumnya merupakan hobi. Jadi dulunya mungkin sukanya olahraga, berenang, atau suka keluar sama teman-teman, atau nonton film, atau apa ya, atau mungkin kreativitas ya, mungkin ada yang suka, kalau saya art and craft, I like that, itu tiba-tiba kayak nggak menarik lagi, kayaknya nggak suka gitu ya. Dan kalau ditanya how are you feeling gitu, gimana kabarnya, perasaannya gimana, nggak tahu rasa apa, I don't know how I feel, nggak tahu gitu. Dan pada umumnya memilih untuk menyendiri, kayak nggak pengen ngomong sama siapa-siapa, mungkin stay di rumah aja, di kamar sendirian, nggak pengen inilah ada asosiasi dengan orang lain. Dan merasa seperti robot kadang-kadang. Pernah nggak yang kayak bangun pagi ya, terus udah tahu nih mau ngapain, misalnya mau beresin tempat tidur, mau masak kayak, atau mau apa, mau kerja gitu ya, atau mandi dulu, pakai makeup apa segala macam, pakai baju. Tapi rasanya itu kita melakukan itu seperti otomatis, udah nggak dipikir lagi gitu, udah kerjain, nggak dirasa lagi, jadi kayaknya seperti robot. Nah, terus nggak bereaksi terhadap kejadian menyulut emosi. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dapat hadiah dari seseorang gitu ya, mungkin hadiahnya bagus, yang something that we like. Kalau kita lagi normal nih, lagi asik, lagi biasa gitu ya, mungkin kayak yeay dapat HP baru gitu ya. Ini dapat HP ya udah gitu ya. Terus kalau mungkin ada yang kebakaran atau apa, kayak gila kebakaran di sono gitu ya. Ini oh kebakaran, ya udah gitu aja. Jadi kayak nggak berasa lagi, hilang gitu istilahnya. Iya. Terus seperti bosannya tuh bukan kayak aduh mau ngapain ya sekarang ya, ngapain yuk gini yuk, makan bakso yuk gitu, enggak. Kayak bosannya tuh bosan kosong, kayak nggak mau ngapa-ngapain juga. Terus kadang-kadang kalau orang lain ya, kalau ada teman kita yang seperti ini, kita bisa lihat orangnya kayak bingung dan suka lamban, suka kayak salah-salah, kayak agak ceroboh tapi nggak jelas gitu loh. Kenapa sih gitu aja masa nggak tahu gitu misalnya. Padahal kita nggak tahu nih teman lagi ada masalah nih gitu. Oke, sekarang kenapa emotional numbing itu buruk? Karena banyak kita mikir ya, kalau ya udah sih nggak usah dipikirin, nggak usah dirasain, nggak usah istilahnya nggak usah diselami gitu ya. Ya udah nggak usah dipotong aja, udah di blok aja, nggak usah berasa. Yang penting aku masih bisa function, aku masih bisa pergi ke sekolah, pergi kerja, mau ngapain gitu ya. First of all, kenapa? Karena it does not solve your problem. Kalau kita itu lagi ada emotional numbing, itu artinya we have a problem. Kita lagi ada masalah, apapun itu. Kalaupun itu tidak valid, mungkin ada yang ngomong, cuman kayak gitu aja dipikirin gitu. Enggak, if it's something that matters to us gitu, kalau itu adalah sesuatu yang serius untuk kita, it is a problem gitu. Numbing it doesn't solve the problem. Nah, ini teori namanya Freudian theory. ini dari zaman kapan tahu ya, yang pokoknya ayah dari psikologi itu namanya Freud, Sigmund Freud. Nah, bisa dilihat ya, ada conscious mind yang paling atas, ada pre-conscious mind atau subconscious mind yang di tengah-tengah, ada yang unconscious mind paling bawah. Nah, secara teori, tapi saya juga percaya sih, secara teori, conscious mind itu tuh hal-hal yang kita alami dan yang kita pikirkan sekarang, yang kita lakukan. Pokoknya hal-hal yang kita benar-benar aware, yang benar-benar sadar. Ya, yang benar-benar sadar. Jadi kayak kalau misalnya kayak apa ya, ada yang tanya, Kak Sheryl sukanya makan apa? Oh, makan pizza, makan burger, makan bakso gitu ya. Itu something that I know, kan? Yang saya benar-benar kayak sadar. Pre-conscious mind, subconscious itu kayak gini. Kenapa sih Kak Sheryl suka marah-marah? Lah, itu kenapa suka marah-marah? Itu subconscious mind kalau dari saya nih, ini saya nih ceritanya objeknya ya. Itu karena saya waktu kecil tuh suka dimarah-marahin. Jadi jadi kayak suka apa ya? Ada efeknya gitu loh ke saya dan bikin saya juga jadi nggak sabar gitu. Jadi karena itu yang saya lihat, itu yang saya rasa normal gitu kan. Maaf, saya orang Batak, jadi orang tua saya agak galak. Jadi saya juga ikutan galak gitu, istilahnya itu subconscious. Nah,
Unconscious mind itu biasanya ketakutan, ya, yang ketakutan yang kita juga nggak sadar, tapi kita jadi kayak apa ya? Jadi kayak terpengaruh secara tidak sadar gitu. Misalnya ya, ada orang yang takut menikah. Ini kalau ada yang tersinggung, please jangan tersinggung, hanya example ya. Ada orang yang takut menikah, takut keterikatan ya. Sebenarnya itu bukan sesimpel kayak, oh takut menikah itu aja. Enggak, itu di bawahnya ada tuh unconscious mind. Kenapa dia takut menikah? Mungkin orangnya pernah ditolak dulu, mungkin dia pikir, nggak akan ada yang suka sama aku. Atau, aku nih orangnya bodoh dan jelek, ngapain juga orang mungkin nanti one day he will leave me, gitu kan. Nanti juga ditinggalin. Nah itu ketakutan-ketakutan yang sebenarnya tidak beralasan. Ada orang yang fobia. Nah, ada kan yang fobia air lah, fobia crowd, orang banyak, fobia apalah macam-macam. Itu tuh unconscious semua, nggak tahu kenapa, tapi ada fobianya, gitu. Jadi ada tahapannya. Nah, kalau kita itu punya masalah, ya, kita itu potong ya atau blok gitu, perginya kemana? Perginya ke subconscious mind. Kalau udah kelamaan dia perginya ke unconscious mind. Apalagi kalau anak-anak ya, ini anak-anak yang pernah abuse ya, maksudnya pernah trauma waktu masih kecil, biasanya itu semua pengalaman-pengalamannya masuknya ke unconscious semua, ke bawah semua. Mungkin anak ini nggak inget lagi kejadiannya kayak apa. Mungkin anak ini juga nggak tahu sebenarnya kenapa dia itu suka teriak-teriak atau bagaimana. Nggak tahu why am I behaving the way I do. Nggak tahu kenapa. Tapi sebenarnya ada akarnya yang kita nggak tahu. Itu semua masuk ke unconscious. Dan demikian pula kalau kita orang dewasa pun, kalau kita push away our problem, apapun itu masuknya preconscious, kalau udah kelamaan unconscious. Apakah itu akan pergi dan terselesaikan begitu saja? No, enggak. Malah itu bisa mempengaruhi gaya hidup kita, cara berpikir kita, keadaan emosi kita, itu naik lagi ke atas dia. Secara kita tidak sadar. Itu makanya numbing is never good. Enggak bagus. Ya, ini lain lagi. Ini furthermore gitu. Ini tambahannya lagi. Numbing itu kalau kita lagi numbing ya, itu kita nggak akan blocking hanya negative feelings. Jadi kita mungkin berharap kalau kita blocking mungkin hanya kemarahan atau ketakutan atau kesedihan. No, positive feeling juga. Jadi kalau misalnya kita udah blocking, yang namanya kesenangan, kebahagiaan, ya kayak semangat apa itu juga ikutan keblok, ya. Terus kita juga nggak bisa membedakan perasaan sendiri. Ini yang saya tadi bilang, kamu sebenarnya lagi mikir apa sih sekarang? Nggak tahu. Perasaan kamu gimana? Senang, sedih apa? Nggak tahu. Nggak in touch sama inner self. Jadi kita tuh punya inner self di dalam, kita nggak in touch, kita nggak tahu lagi. Disconnecting dengan orang-orang sekitar kita. Kita ini manusia sosial, kita diciptakan Tuhan secara sosial, kita punya orang tua, punya sister, brother, kita didesain ya untuk hidup dengan orang lain, gitu ya. Disconnecting itu bukan hanya menyakiti orang lain, itu juga menyakiti kita. Kita kekurangan support. Membuat kondisi tubuh buruk. Jadi kayak fatigue itu tuh kayak suka kecapean gak jelas. Fatigue itu kayak kelelahan tapi nggak tahu kenapa. Pokoknya pokoknya sore-sore habis pulang kerja atau pulang sekolah atau apa, aduh pokoknya capek banget sih. Kayaknya aduh nggak tahu kenapa gitu. Padahal tadi ngapain ya, perasaan duduk aja gitu. Gitu. Terus ini juga bisa memberikan memberikan beban kepada tubuh. Jadi kayak misalnya diseases kayak heart disease, cholesterol problem, atau allergy, itu tuh kalau kita lagi stres, kita lagi down, itu keluar semua. Nggak bagus. Now, membuat kondisi mental health memburuk juga. Jadi bisa kalau kelamaan seperti itu jadi kronik depresi gitu. Depresi kronik. Atau suicidal, pengen bunuh diri. Udahlah, aku lewat aja. Ngapain juga aku kayak gini. Gitu. Oh, other mental disorder kayak dissociative personality disorder, ada banyak. Ada loh, ini beneran, ini bukan hanya bukan hanya cerita gitu ya, dibuat-buat gitu, ada personality disorder itu ada. Jadi biasanya anak-anak yang trauma dan begitu beratnya itu trauma, dia nggak bisa menghadapi lagi, itu diblok sama dia create another personality. Jadi blocking itu is never good. Beneran. Nah,
Ini juga seperti ini modelnya ya. Jadi kalau misalnya kita ada kesepian, kita pendam kesedihan, dipendam kegagalan, dipendam kecemasan, kekecewaan, kemarahan, ketidakadilan, kecemburuan, ketidaksanggupan, kekosongan. Ini nih naik. Terus kita ceritanya mau di-plug nih, mau ditutup atasnya, bisa nggak coba? Kalau udah kebanyakan kayak gitu, rasa tuh udah sampai di sini. Terus kita mau tahan, jangan keluar. Nggak bisa. Adanya gini, meletus. Ya, oke. Jadi, apa dong yang kita bisa lakukan? Step pertama, kita harus bisa mengakui kepada diri kita sendiri kalau kita ini punya problem. We have a problem. A lot of people gitu, banyak orang yang apa ya, kayak nggak mau, kayak kamu baik-baik aja gitu misalnya ya, iya nggak apa-apa gitu, atau kita tahu nih teman kita nih mungkin atau siapa gitu ya, punya masalah atau sesuatu pernah udah terjadi atau bagaimana, terus kayaknya dia agak gimana gitu ya, kelihatan kayaknya nggak seperti biasa, nggak seperti normal. Terus ditanya, kamu baik-baik aja, apa yang bisa aku lakukan untuk kamu? Enggak, aku nggak apa-apa. Gitu. Ini mungkin orang itu merasa memang benar, dia nggak bohong, aku nggak apa-apa, nothing is wrong with me gitu. Tapi step pertama untuk kesembuhan itu adalah admit that you have a problem. Nggak usah sama orang lain, sama diri kita sendiri aja dulu. Admit we have a problem. Yang kedua, begitu kita admit we have a problem, we need to seek God. Tuhan itu tuh harus pertolongan pertama istilahnya. Saya tinggal di UK itu 9 tahun. Jadi degree kedua itu occupational therapy dari UK. Terus waktu itu saya placement itu apa ya, praktikum. Jadi dari sekolah gitu dikirim gitu ke kayak mental health institution, rumah sakit jiwa. Di situ saya kerja kali 3 bulan gitu, cuma sebentar. Tapi saya dengar banyak cerita dan baca banyak sekali kasus. Pada umumnya, ya orang-orang yang masuk itu bolak-balik masuk keluar. Jadi mungkin 3 bulan oke, terus masuk lagi. Atau 6 bulan oke, masuk lagi. Atau setahun oke, tapi masuk lagi. And I know why. Because they don't have God. The only thing that we can hold on to, the only one who can perform miracles, the God of impossible is our God. God is the God of impossible, yang bisa melakukan apapun gitu. Nggak ada yang impossible. Jadi ini orang-orang yang di rumah sakit jiwa itu tuh apa ya? Kalau menurut saya ya cuman vacation doang gitu, holiday, keluar terus masuk lagi gitu. Nah, abis itu setelah kita see God, ask God, tanya, where am I going? Ini saya mesti kemana? Who am I supposed to talk to? Gitu. Pasti dikasih jalan. Nah, di situ yang kita get help from other people. Mungkin orang tua, mungkin teman terdekat yang kita bisa percaya. Kalau misalnya kita bisa afford, memang ada uang dan mungkin mau gitu, profesional seperti psikologis itu bisa membantu, kayak counseling itu bisa membantu. Tapi all of this will be zero, nol kalau nggak ada Tuhannya. Ya. Nah, yang keempat, kalau kita udah ngomong sama orang, maksudnya sudah ada ya, udah mau nih ngomong sama orang atau mau ngomong sama psikologis atau konselor atau apa, kita harus be willing. Be willing itu maksudnya harus mau ya, harus bersedia untuk open up. Open up itu kayak mau membuka untuk processing feeling dan emotion. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita lalui, apa yang kita rasakan, emosi atau pikiran, semuanya itu mesti diproses. Dan kita harus bersedia. Ini bukan sesuatu yang gampang, karena untuk membuka diri itu kita harus bersedia menjadi seperti lemah. Istilahnya kalau bahasa Inggris vulnerable. Jadi kayak apa ya? Kayak ya udah gitu terbuka, dan itu sangat mengerikan untuk sebagian orang untuk menjadi terbuka gitu. Jadi tapi ini penting, kalau nggak kayak begini susah, nggak bisa gitu ya. Nah, jadi processing emotion and feelings itu kayak apa sih gitu ya. Yang
pertama itu kalau misalnya memang kita sendiri, kita mau proses dulu sendirian juga boleh kalau misalnya mau. We have to stop and take our time to feel. Seringkali ya kita bangun pagi mungkin berdoa cepet-cepet, amin. Habis itu langsung mandi, pergi kerja, langsung ini itu. Nggak ada waktu sedikit pun untuk berhenti dan berpikir gitu ya. Langsung cus gitu aja. Nggak. You have to make time. Walaupun nggak ada time, nggak ada, I don't have time gitu, aku sibuk. Nggak. Harus disediakan waktunya untuk ya udah gitu. Mungkin sambil berdoa juga boleh. Sambil berdoa, saya lakukan itu. Saya ya begini aja dulu gitu, tutup mata terus, Tuhan, aku nggak tahu mau ngomong apa gitu. Kayaknya kok kayak galau banget gitu loh, nggak tahu mau ngomong apa, ini lagi berantakan nih otakku gitu ya, pikiranku. Bisa nggak tolongin aku gitu, maksudnya supaya bisa diorganize lagi gitu ya, supaya terorganisasi dan ngomong dengan benar gitu ya. Nggak apa-apa, and then take time, kalau nggak tahu lagi mau ngomong apa, diem dulu gitu. Terus biarin aja feelingnya keluar, emosinya keluar. Kalau tiba-tiba mau nangis aja. Kalau tiba-tiba kayak ya udah aja di situ, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Tuhan itu ada di situ gitu, nggak apa-apa. Nah, kalau kita sudah mau melakukan itu, sekarang seek to understand yourself, mengerti diri sendiri. Nah, sekarang saya mau bilang nobody is perfect. Nggak ada satu orang pun di dunia ini yang punya perfect family, yang bagaimana, walaupun mereka mungkin kelihatan seperti perfect ya. Tapi nggak ada seorang pun di dunia ini yang perfect gitu ya. You are who you are. Jadi kita tuh harus take time untuk kenal sama diri sendiri, kayak aku ini siapa sih gitu. Apa sih yang membuat aku ini seperti ini? Mungkin ada trauma ya, tapi that made you who you are gitu kan. Kayak ya trauma itu gimana ya, kalau saya bilang ya, itu menyakitkan dan itu sifatnya menghancurkan. Tapi Tuhan itu tuh nggak bisa memperbaiki seseorang. Nanti setelah semuanya selesai, saya juga ada kesaksian sebenarnya. Jadi Tuhan itu nggak pernah ada yang nge-break gitu ya, dirusakin kayak dibiarin aja rusak gitu, enggak. Jadi selalu ada sesuatu yang Tuhan, God is going to make something out of you basically. Jadi jangan takut untuk melihat ke belakang, ngelihat mungkin masa lalu, mungkin masa kecil atau apa gitu yang membuat kita tuh mengerti diri kita tuh seperti apa gitu. Kadang-kadang kita juga butuh mengerti. Kalau saya dulu suka kesel sama orang tua saya karena saya orang Batak, mama saya galak banget. Jadi tuh saya ada kayak terpendam sedikit ya. Tapi setelah saya pikir, setelah saya proses gitu ya, tapi mama saya itu yang memang begitu karena waktu dia masih kecil dia pun dibuat seperti itu, mungkin dipukul, mungkin dikerasin atau apa gitu. There is something positive about it as well gitu. Tapi ya saya jadi lebih mengerti mama saya dan diri saya dan ya keadaan keluarga saya, dan itu membuat saya peaceful gitu, damai di hati saya gitu. Dan itu juga membuat kita jadi ngerti kekuatanku ini apa, kekuatan saya ini apa ya, kelemahan saya ini apa, saya ini pergi kemana gitu di in life, what is my goal, where am I going in life, saya mau future-nya kayak apa gitu. That helps kita tuh stop, think, knowing ourselves, self awareness. Nah, setelah kita punya self awareness dan kita accept, kita menerima diri kita itu seperti apa, dan kita juga mencintai diri kita seperti apa karena Tuhan cinta sekali sama kita. God loves us so much, then there is no reason for you to hate yourself. God loves you the way you are. Gitu. Kalau kita tuh nggak bisa terima diri kita, saya udah nggak ngerti lagi gitu. Kadang-kadang saya juga merasa seperti itu, kayak aku ini udah kayak begini, jahat banget kayak gitu ya, banyak ya bikin kesalahan ABC, banyak banget, kayaknya nggak deserving banget, but God loves me and that makes me want to get better gitu. Saya jadi pengen jadi orang yang lebih baik lagi karena saya tahu Tuhan sayang sekali sama saya and I can feel it gitu. Now please also remember, ingat ya, kalau recovery itu it's a long road. Jadi kalau misalnya kita, aduh aku pengen recover, aku pengen jadi lebih baik lagi, atau aku pengen jadi sehat secara mental gitu ya, itu bukan nggak akan terjadi kayak besok atau 2 hari kemudian atau 1 minggu atau bahkan sebulan atau 2 bulan.
kadang-kadang itu takes one step at a time. Jadi kayak satu step, 2 step, 3 step kayak gitu. Dan kadang-kadang kita udah bikin progres nih kayak begini. Balik lagi, jatuh lagi ke belakang dikit kayak gini. Dan kadang-kadang kita kesel sendiri. Kok bisa kayak gitu sih gitu kan. Tapi ya jalan aja, berdoa lagi, berlutut lagi, nangis lagi sama Tuhan. It's okay. Jalan lagi, ntar jatuh lagi, ya nggak apa-apa gitu. That's the process. It's okay. Kan? Nah, ini saya pengen masukin di sini. Saya ini occupational therapist. Jadi saya mau masukin ini karena saya percaya kalau kesehatan mental itu bukan hanya kita bisa omongin, bukan hanya kita bisa proses seperti yang saya jelaskan tadi. Semua dari dari environment kita, dari lingkungan itu mempengaruhi bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita bagaimana kita bisa sehat gitu istilahnya ya, bisa sehat secara mental. Nah, yang di tengah-tengah ini namanya Canadian Model of Occupational Therapy. Yang di tengah-tengah coba deh lihat deh, ngomongnya apa? Spiritual. Ngomong-ngomong orang Kanada bukan orang Kristen, rata-rata ya ada, tapi maksudnya ini bukan kayak negara yang bener-bener kayak kekristenan gitu, enggak. Mereka lebih liberal ya. Tapi di tengah-tengah ditaruh apa? Spiritualism. Nah, ada research yang membuktikan kalau semua orang di dunia ini, mau Kristen nggak Kristen, mereka semua membutuhkan spirituality. Makanya banyak yang larinya kemana, yang aneh-aneh gitu, yang meditasi lah, iya, yang meditasi kan. Terus yang kayak, ya larinya istilahnya kan, ya kayak dukun-dukunan lah, apa. Kenapa? Karena manusia membutuhkan spiritual. So then I'm gonna change that into God. Because that should be your center. Itu center kita. Nah, sekarang, affective itu artinya feelings, emotion, emosi kita. Ya. Jadi di tengah-tengah God, kita punya emosi, kita punya physical being, kita punya cognitive being. Kognitif itu kayak kebutuhan kognitif kita, ya. Terus setelah itu lebih gede lagi circle-nya itu self care. Yang mandi, yang makan, yang olahraga, yang apa gitu. Ini kebutuhan-kebutuhan manusia nih ceritanya ya. Productivity, yang kerja, yang sekolah, leisure, yang rekreasi, kebutuhan rekreasi. Setelah itu lebih gede lagi ada physical. Physical maksudnya physical environment, rumahnya kita, mungkin keadaan di luar sana, ya kayak nih COVID nih ceritanya. Institutional, itu tempat kerja juga, atau mungkin kita belong in a church, gitu, itu juga institusi. Terus kayak cultural, kita sebagai orang Indonesia itu seperti apa, social. Jadi ini ada tahapan-tahapannya ceritanya. Nah, gimana caranya supaya kita ini bisa sehat secara mental? Sehat secara mental itu nggak simple, bukan cuman happy go lucky gitu ya, terus positive thinking, nggak. You have to take care of yourself. Self care juga, physical needs juga harus dipenuhi. Cognitive needs juga harus dipenuhi. Kita juga harus kerja, kita juga harus ada rekreasi, kita harus berteman, punya teman, kita juga perlu culture gitu ya. Jadi semuanya ini nih secara holistik itu tuh satu. Jadi kita gitu. Jadi poin saya di sini, kadang-kadang ada beberapa hal yang membuat kita itu nggak bahagia. Mungkin nggak semuanya ya. Maksudnya mungkin kayak little things, kayak ya ada teman kerja yang nyebelin gitu ya itu kecil. Mungkin that's not what I meant. Tapi maksudnya kalau ada tekanan tempat kerja, apa itu nggak bikin kita stres? Nah, kalau udah tekanan tempat kerja itu sangat bikin kita stres, apa mungkin sebaiknya kita pindah atau melakukan satu yang lain, atau mungkin we can ask God to give us something else kalau memang kita ini nih membuat kita sangat stres gitu. Karena itu nggak sehat. Kalau kita mungkin kayak gaya hidup kita nggak bagus gitu ya, itu juga bisa bikin stres gitu, bisa bikin kita tuh secara mental kurang sehat gitu. Karena badan sama pikiran itu tuh sebenarnya satu, jadi sama-sama kerja sama. Kalau kita juga lagi nggak sehat, lagi nggak fit, ya pasti juga kita pikiran juga nggak sehat, nggak fit gitu. Leisure juga, jangan kerja terus gitu. Itu juga harus ada rekreasi sendiri, tapi bukan rekreasi yang aneh-aneh ya, maksudnya yang sehat gitu,
Ya mungkin kalau ada yang suka jogging atau berenang atau mungkin hangout sama teman-teman yang benar gitu ya, atau mungkin nonton film yang lucu-lucu Mr. Bean gitu ya. Ya itu nggak apa-apa gitu. Itu adalah semua ini adalah bagian dari kita yang bisa mempengaruhi mental health gitu. Now, jadi ini ayat yang saya mau kasih, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau di bahasa Inggris, I will give you rest. Maksudnya kita lepasin, ditaruh begitu terus ya udah gitu ya, udah nggak ada beban lagi gitu ya. Sekarang saya mau kasih testimoni. Jadi saya ini dulu juga pernah sampai emotional numbness, itu pernah. Sampai yang kayaknya mau mati, yang ada bus lewat kayak ini gue loncat aja nggak ya gitu. Parah banget. Pokoknya parah banget. Nah itu sebagian karena ada masalah dalam keluarga waktu itu. Jadi pokoknya itu rock bottom lah. Kayaknya udah nggak bisa lagi lebih rendah lagi daripada itu ya waktu itu. Saya datang sama Tuhan. Saya berdoa. Ya biasa sambil nangis-nangis. Sambil I don't know what to do anymore. Gitu. Ya aku nggak tahu, saya tuh nggak tahu lagi mau gimana. Tuhan, please get me out of here gitu. Ini situasinya nih sangat gimana ya, sangat menekan, sangat mengerikan, sangat yang gimana yang kayaknya nggak mau lagi di sini, please help me gitu. Tuhan jawab nggak langsung, nggak. Jadi saya itu ada dalam that state of mind yang kayak gitu, yang berdoa terus ada beberapa bulan sampai saya seperti ada merasa seperti apa ya, kayak dikasih kayak ketenangan yang gak jelas. Maksudnya why am I feeling, kenapa kok bisa tiba-tiba tenangnya gitu, nggak tahu kenapa. And that time waktu itu saya itu berdoanya udah bukan kayak get me out of this situation lagi, kayak lepaskan aku dari situasi ini, enggak. Saya tuh berdoanya let your will be done. You know what's best for me, you know what's best for my family. Jadi I give it to you, this is my problem. Kalau misalnya Tuhan mau saya bertahan di sini dan hidup seperti ini, ya please give me strength. If you think that I need to get out, dilepaskan, please take me out. Tapi saya serahkan semuanya dalam Tuhan. Di situ yang saya dikasih keajaiban banyak, beruntun. Sampai saya tuh kayak gimana ya, pokoknya keluar dari situasi itu juga safe sama anak-anak apa segala macam. Di situ yang saya merasa kayak wow gitu. Tuhan nggak selalu jawab doa kita tuh kayak truk tiba-tiba, but He is working in the background. You do not know. Kita nggak tahu dia itu, Tuhan itu ngapain gitu ya, ngerjain preparing ya, mempersiapkan sesuatu untuk kita, itu kita nggak tahu gitu. This is where faith should get into the picture. Ya, ini salah satu lagu kesukaan saya. Kayaknya 2 tahun saya my favorite song. Tell your heart to beat again. Saya taruh di sini karena ada hubungannya dengan emotional numbness. Saya baca ya. You're shattered like you have never been before. Hancur, lebur, kayak nggak pernah kayak gitu. The life you knew, kehidupan yang kamu tahu, yang saya tahu ceritanya, in 1,000 pieces on the floor, pokoknya di lantai, hancur. The words fall short in times like this when this world drives you to your knees. Waktu ada kejadian, maksudnya waktu mengalami hal yang seperti ini, itu akan mendorong kita jatuh ke lutut, maksudnya berdoa. And you think you'll never get back to the you that you used to be. Kayak aku nggak akan pernah jadi kayak apa ya? Jadi kayak dulu lagi, saya sesehat dulu, sebahagia dulu. Tapi enggak. Tell your heart to beat again. Close your eyes and breathe it in. Tutup mata. It's okay, you breathe, napas gitu. Terus ya apa, jangan ditahan, dibiarin gitu. Let the shadows fall away, step into the light of grace. Yesterday is a closing door. Kemarin you don't live there anymore. Say goodbye to you where you have been and tell your heart to beat again. Terus ada lagi satu yang di sini. Let every heart break and every scar be a picture that reminds you who has carried you this far. Maksudnya, ya udah kita mungkin patah hati ya, maksudnya udah hancur, udah apa. Tapi kalau kita udah melewati itu dan kita udah sembuh,
itu tuh menguatkan banget loh. Kita tuh jadi inget, kalau saya ya pribadi, saya jadi inget kayak, ya selama ini nih saya nih survive, safe, okay, comfortable. Siapa yang membantu? Tuhan, gitu. Because love is further than you could ever could. In this moment, heaven's working everything for your good. Kira-kira begitu. Oke. Sekian dari saya. Ada pertanyaan? Oke. Terima kasih Sister Sheryl untuk materinya pada malam hari ini. Aku secara pribadi sangat tersentuh banget ya. Oleh karena banyak banget tadi poin-poin yang disampaikan oleh Kak Sheryl itu juga mengena di dalam kehidupan saya secara pribadi ya. Supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi setiap harinya. Terima kasih Kak Sheryl. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Sister. Saya akan bacakan. Nah, nanti bagi teman-teman yang pengen bertanya, mungkin mau langsung ngomong, ya mungkin kepanjangan kalau via chat boleh ya, kita akan kasih. Tapi saya mau bacakan dulu beberapa pertanyaan yang sudah di chat ya. Nanti saya mau tanya langsung bisa ya? Boleh. Oke, ya. Oke, nanti aku sebentar ya. Sister Sheryl, ada pertanyaan ini. Kira-kira ada batas usia nggak seseorang itu terkena stres? Ada batas usianya nggak? Nggak ada. Sampai Nggak ada, kapanpun ya? kita bisa stres. Iya. Kalau ya I wish ya, I wish I can say kalau udah 50 tahun nggak kena stres lagi, nggak bisa. Sampai udah mau lewat, kita udah mau pass away juga pasti bisa kena stres. Sedangkan anak baby baru lahir itu juga bisa stres loh. Baby baru lahir yang masih infant gitu, kalau nggak dipegang dan nggak di care for, mereka stres loh. Jadi nggak ada batas usia. Oke, jadi semua usia ya Kak bisa terkena stres ya? Iya. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Cara biar distraksi eksternal itu nggak memenuhi atau mempengaruhi kita. Gimana ya caranya? Itu susah banget tuh. Saya juga sendiri itu ya susah ya. Itu kalau itu ya pertama itu sebenarnya tergantung kita juga ya. Maksudnya ada beberapa orang kalau distraksi, kalau kayak bapak saya tuh kalau namanya distraksi nggak terpengaruh. Ada orang yang kayak saya terpengaruhnya cepet banget. Jadi nggak bisa lihat handphone. Kalau lagi baca Alkitab aja kalau ada handphonenya nyala tiba-tiba begini, baru ngingetin lagi ya gimana ya, agak sulit. Nah itu kita yang harus kontrol sendiri ya. Tentu saja kita harus berdoa, karena berdoa dan berusaha itu satu ya, nggak bisa cuman berdoa doang, nggak bisa cuman melakukan aja, itu dua-duanya jalan sama-sama. Nah tapi kita juga harus ambil precaution. Precaution itu maksudnya kalau udah tahu kalau misalnya kita tuh kayak misalnya gini, kita kerja sama bos yang nyebelin. Terus kita tahu nih kalau misalnya dia itu udah mulai keluar-keluar, kita jadi kesel, kita jadi gimana gitu ya. Nah, itu kita bisa kurangin, mungkin kinerja kita juga diperbagus mungkin ya, supaya jangan sampai kena. Kita juga mungkin hindarin yang ketemuan terlalu banyak gitu ya mungkin. Atau ya kalau misalnya distraksi yang seperti biasa yang kayak tadi saya bilang HP, itu dibalikin, dijauh-jauhin, jangan dilihat lagi. Jadi environment kita yang tadi yang saya kasih lihat ada gambar yang bulat itu semuanya nanti saya bisa kirim kali ya ke Kak Junianson ya. Kalau ada yang mau PDF-nya, saya bisa kirim. Jadi itu tuh semuanya harus diliatin. Itu kan bagian distraksi, itu sebenarnya bagian dari environment ya. Jadi itu juga kita harus, nggak selalu kita bisa kuasai, tapi kita bisa berusaha. Gitu. Oke. Ya. Baik. Ini ada pertanyaan lagi. Ngerasa banyak tekanan, itu solusinya harus apa, Kak? Nah, sepertinya itu tadi tekanan tuh banyak banget tuh. Iya, jadi merasa ini di mana nih? Tekanan di tempat kerja, di keluarga, atau bagaimana? Harus spesifik juga ya. Iya. Kalau spesifik, mungkin di tempat kerja kali Kak, di tempat kerja karena yang bertanya ini orang kerja juga. Oh iya, oke. Kalau di tempat kerja itu, jadi kalau kita, jadi gini, nggak ada yang namanya kita kerja tuh nggak ada stresnya, pasti ada stresnya. Saya juga stres. Tapi kita tuh harus ditimbang-timbang, semuanya itu harus balance. Maksudnya
pertanyaan pertama, is it worth ini tempat kerja ya, working there gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang ya worth it sih gitu ya, worth it, mungkin uangnya lumayan gitu, cuman tekanannya memang tinggi gitu ya. Apakah tempat kerja itu sehat? Mungkin kerjanya dari jam 9 sampai jam 5 gitu ya. Masih masuk akal. Oke, masih masuk akal. Kalau udah sampai misalnya lembur melulu gitu, itu ya juga udah pertanyaan kan, apakah sehat gitu ya. Nah, pertanyaan ketiga, apakah environment di tempat kerja itu bagus? Kalau misalnya agak negatif, mungkin kita juga nggak mau terlalu dekat sama orang-orang yang negatif. Karena walau bagaimanapun kita harus bisa ngatur gitu loh. Karena kalau kita tuh yang ya udah gitu, yang masih gabung-gabung sama orang-orang yang mungkin tidak memberikan kita pengaruh yang bagus, itu berpengaruh ke mental kita juga. Terus satu lagi, gaya hidup kita juga harus mendukung. Maksudnya harus ada yang namanya rest, harus ada olahraga, harus ada makanan sehat. Karena kalau yang bagian lain kayak makanan, kesehatan gitu ya, terus mungkin tempat tinggal kita juga harus ya bukan gimana ya, tapi ada research membuktikan kalau tempat tinggal kita itu berantakan, itu pengaruh ke mental ya. Jadi kalaupun kita nggak punya uang, ya doesn't matter, nggak apa-apa. Yang penting rapi, teratur gitu ya. Iya, saya juga gitu. Saya hidup di sini sederhana. Saya malah ya, maksudnya yang penting rapi, enak dilihat gitu ya. Itu soalnya mempengaruhi banget loh gitu. Jadi semuanya itu harus balance. Terus juga harus bisa kayak sayang sama diri sendiri, bukan egois ya. Sekarang zaman sekarang kan katanya love yourself. Love yourself dalam arti egois. Gimana ya? Saya sering banget tuh ketemu sama cerita-cerita kayak gitu. I have to love myself, makanya aku nggak peduli orang mau gimana, pokoknya aku duluan. Ya enggak juga sih. Love yourself itu maksudnya you take care of yourself. The way God would want you to take care of yourself. Tuhan itu maunya kita tuh take care of ourselves kayak apa. Oh ya, satu lagi. Olahraga itu juga penting. Kenapa? Kita stres, yang kita keluarin itu stres hormone. Kalau kita olahraga, yang keluar itu endorfin. Endorfin itu feel good feeling. Itu membantu banget sama stres. Jadi jangan ketinggalan. Ini ngasih tahu aja nih ya. Ini saya waktu bikin materinya kan agak stres, saya tadi bilang kan agak stres. Jam 11 pagi saya ini dong olahraga. Ngilangin, enak beneran. Saya kayak gitu. Jadi it gives me this good feeling. Habis itu mandi, udah habis itu lanjut lagi, habis itu kerja apa gitu. Ya. Oke, terima kasih Kak. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang masuk ke kolom chat saya ya. Ya. Apakah orang yang punya masalah mental ya boleh mempelajari psikologi terus self-diagnose and healing atau harus cari bantuan profesional? Nah, itu gimana? Boleh self-healing nggak Kak? Atau harus cari bantuan profesional? Kalau misalnya kalau ngambil psikologi hanya karena kita pernah punya trauma atau kita punya masalah mental, itu tidak disarankan. Ya, maksudnya ambil psikologi kalau you're more than welcome, ambil psikologi, tapi ambil psikologi karena kita tertarik sama psikologi. Okay. Gitu. Ya. Terus yang kedua, menjawab pertanyaan yang kedua, sulit ya untuk self diagnose sendiri. Karena kemungkinan besar kita itu pasti subjektif ya, subjektif sama diri kita sendiri. Jadi kayak misalnya kita punya anxiety itu kecemasan berlebihan. Terus kita ngeliatin nih misalnya ada kan namanya DSM-5. DSM-5 itu kayak diagnosis criteria. Jadi kita liatin kayak gitu, kita lihat oh ini nih kriterianya harus kayak begini, terus tiba-tiba panik, terus tiba-tiba kayak merasa mau sakit jantung atau apa gitu ya. Terus nggak pernah kayak gitu, padahal iya gitu. Jadi butuh seseorang yang objektif untuk melihat kita yang bisa diagnose gitu. Kecuali udah jelas ya, maksudnya kayak mungkin kalau ada yang tahu bulimia pada umumnya itu jelas sih. Tapi pada umumnya kalau kita mau mencari bantuan kita harus cari dari orang lain. Ya, betul ya. Jadi mungkin pun dokter sendiri yang dia spesialis, contoh spesialis jantung, kalau dia terkena serangan jantung, pasti dia cari dokter lain ya. Iya. Supaya subjektif. Iya, karena kalau enggak
nanti ada hal-hal yang tertentu yang mungkin bisa yang terlewatkan gitu karena Betul. ya. Karena kita punya blind spot ya Kak ya. Ya, betul. Ada blind Ya. spot. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan lagi nih Kak. Kira-kira gimana sih cara menghilangkan kecanduan? Jadi ada orang yang kecanduan Netflix nih. Suka nonton sampai larut malam Netflix, sampai subscribe tuh sampai ratusan ribu. Hanya untuk Netflix. Itu gimana cara menghilangkan kecanduan itu? Ya, kita semua bisa kecanduan sama berbagai macam hal ya. Netflix bisa, ngerokok bisa, ya macam-macam, makanan juga bisa by the way ya. Kalau saya itu I adopt ini cold turkey namanya, cold turkey strategy. Maksudnya dilepasin, bener-bener nggak disentuh, Jadi ambil itu. Jadi nggak maksudnya di kalau ada HP, ada ini, ada mungkin tablet atau apa, dibuang apps-nya, nggak usah di blok atau apa. Bagaimana caranya supaya nggak bisa? Karena gini, kecanduan itu adalah sesuatu yang sangat tricky. Maksudnya untuk orang yang nggak kecanduan Netflix atau mungkin film-film gitu ya, ngelihat film ya biasa aja ya, nonton sehari ini besok nggak pengen lagi ya nggak apa-apa gitu. Tapi untuk orang-orang yang sudah kecanduan, itu tuh ada mekanisme di dalam otak yang bikin dia itu begitu melihat jadi pengen. Karena waktu dia nonton itu memberikan sesuatu kenikmatan yang seperti gimana ya, kayak berlebihan gitu loh, yang kalau nggak ada itu, it doesn't feel good anymore. Maksudnya gini, kalau misalnya kalau saya habis cuci piring aja saya seneng. Coba. Karena rasanya puas, wah dapur saya rapi, kan, ya kan, puas rasanya, jadi rasanya udah seneng mandi deh sekarang gitu kan. Kalau orang yang sudah pernah kecanduan, itu apapun itu nggak bikin dia seneng kecuali hal yang dia canduin itu susah, dan itu begitu kita cold turkey, kita cut, buang, kita harus menggantikan itu dengan sesuatu hal yang lain. Saya kalau sudah dimasakin istri senang. Oh gitu ya, ada kecanduan yang oh iya, jadi itu harus, jadi kayak harus digantikan dengan sesuatu hal yang lain. Mungkin kalau misalnya sukanya nonton Netflix, mungkin dengerin lagu. Saya jujur ya, dulu suka banget dengerin lagu pop. Mungkin beberapa kita mikir gitu it's okay, tapi yang rock pop gitu loh, yang bukan rock music yang saya tahu itu nggak bagus buat saya, yang ada elemen mungkin seks atau elemen apa gitu ya, itu saya benar-benar harus cut, saya harus buang, dan saya nggak mau dengerin lagi yang kayak gitu karena itu trigger saya, jadi kayak trigger, jadi begitu denger jadi pengen jadi kayak mau lagi, terus cari lagi yang mana yang lebih asik, mana yang lebih seru gitu kira-kira. Oke, semoga bisa menjawab ya teman yang bertanya tadi. Nah, ini aku mau kasih kesempatan kepada Ko Ali yang di Pekanbaru untuk bertanya secara langsung. Silakan Ko Ali, boleh di open cam-nya kalau tidak berhalangan. Kalau available, kalau enggak pun enggak apa-apa. Boleh silakan Ko Ali. Saya jadi teringat lagu Avril Lavigne tadi bos nyanyikan Nobody's Home. Nah gini ya, Nobody's Home. Ini serius. Ini memang lagu itu ada maknanya dari Avril Lavigne bahwa dia tidak merasa nyaman walaupun dia ada rumah. Kadang-kadang itu mengingatkan kita ya. Ini mungkin materinya bagus Bro Junianson. Mungkin saya bisa minta nanti untuk materi ini. I want to ask you, Cheryl. Iya. How about your dealing? Ini dalam kasus terendah pasangannya. Contohnya, ini sudah paling rendah lah ini. Jadi saya mau bertanya, saya punya seorang pasangan sudah saya sendiri sudah nggak mau kontak dia lagi dan dia tidak kontak saya. Iya. Nah, saya tidak sanggup, udah nggak sanggup lagi, sudah pada titik terendah, mood swingnya cepat sekali. Jadi saya nggak bisa kontrol. Jadi saya orang ini yang nggak bisa saya kontrol gitu. Jadi misalkan Cheryl menghadapi pasangannya pada titik yang paling terendah sekali, sudah kita usahakan nih.
saya sudah mencari frekuensinya, tapi tidak ketemu-ketemu terus. Nah, dia musuhnya berubah-ubah. Malam oke, pagi berubah. Nah, bisa Oh, mutan ya, kayak ya, emosinya naik turun. Iya, bisa dalam hitungan detik. Nah, jadi what can I do? Saya sudah muak aja gitu. Saya sudah pikir saya tidak mau WA lagi, tidak mau itu, saya nggak peduli. Karena saya juga harus sayang ke diri saya, karena saya sakit loh. Jadi gimana ya kira-kira tanggapannya Sheryl sebagai seorang praktisi mengenai psikologi ini? Karena dia merasa dia benar terus, saya yang salah terus. Ini udah menikah belum ya? Dia sudah cerai 2 kali malahan. Tapi dia bukan istrinya kakak ya? Enggak. Belum. Jadi saya mencoba. Jadi memang begini, saya udah hampir setahun kenal. Cuman sejak pasaran itu dia ada, masa bisa teringat mantan kan? Mantannya baik. Jadi dia bandingin. Saya bilang kalau mantan kamu baik, kamu nggak ada mantan, tapi dia tetap bela cowok itu. Walaupun dia sudah nggak bisa diterima di keluarga dia. Nah, saya nggak mau. Saya lebih suka mencari pasangan hidup biar dia marah-marah tapi setia. Daripada enggak nanti saya jadi cinta segitiga, triangle love. Saya nggak mau. Ketawa kan itu. Nah, jadi saya minta suggestion. Ya. How are you deal with these people? Itu saja. Ketawa sih ini semua. Iya. Jadi gini sih sebenarnya. You are very lucky that you're not married to her. Belum menikah kan? Bukan jadi istrinya kan? Belum. Ya. Nah, satu yang saya mau bilang, the only person that we can control is ourselves. Kita hanya bisa kontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Dalam situasi ini kalau misalnya kakak merasa she's not a good maksudnya woman gitu loh. Ya agak aneh ya maksudnya kayaknya kedengar I don't know, I can't judge. Tapi maksudnya bukan yang cocok, bukan pasangan yang cocok gitu. You need to sit down and think about this. Is this what you want to do? Is this woman what you want, who you want to live with? Gitu. Kalau iya, then you have to be able to bear the consequences. Jadi maksudnya ya harus bisa menerima dia padanya. Kalau enggak, harus bisa meninggalkan. Gitu. Nah, jadi saya sebenarnya sudah ada kasih kesempatan dulu kan. Ya. Saya mencoba lagi. Terakhir saya nggak sanggup. Ya. Saya nggak sanggup. Akhirnya dia pun tidak chat ya. Pagi-pagi dia bilang sayang-sayang, tiba-tiba malamnya nggak ada chat. Ketawa sih Helen. Ini nyata ini ya. Ini Helen ketawa. Helen ketawa. Nah, ini betul. Jadi dia pagi-pagi itu tanggal 27 Agustus, aku di kantor cium-cium. Tiba-tiba malamnya hilang. Nah, sejak hari itu sampai sekarang, tadi dia chat apa? Semoga kamu bahagia. Oke, thank you, God bless. Sudah selesai. Iya. Nah, ya benar, iya, memang harus begitu. Karena ini kayaknya ciri-ciri orang toksik ya. Ya, dia toksik betul. Toksik ya, dia. Jadi dia tuh sudah mengontrolin saya tuh. Lu nikah sama gua, oke, lu belikan rumah begini. Ini kampret, ini nikah atau mau kalkulasi? Atau mau barter barang gitu kan? Mau barter barang bilang itu. Ini nikah atau mau barter barang gitu. Terakhir saya sudah merasa karena dulu saya nggak bisa move on. Jadi ada lagu The Script itu The Man Who Can Move On ya. I'm the man who can be moved gitu kan. Iya. Saya dulu memang ada rasa, tapi lama-lama setelah saya jalan-jalan ilfeel ya Bang ya. Iya, jadi hilang gua, jadi jijik jadinya. Jadi gua pun jadi ketakutan juga. Karena dia sering nonton film-film psikopat. Saya bilang jangan-jangan nanti saya tidur dibunuhnya pula kan pakai pisau atau salah sikit aja. Nah, bagaimana sih Sheryl? How can I do? Saya memang tidak pernah blokir dia. Saya tidak pernah benci orang. Ya, diblokir orang yang seperti ini. Ada yang namanya kondisi ya. Ini cuma ngasih tahu aja. I don't know tapi ya, ini bukannya pasti kayak gini nih orang yang enggak. Tapi ini ada kemungkinan ini namanya narcissism. Nah, betul. Betul ini. Narsisism itu bukan yang kayak aku cantik gitu ya. Maksudnya itu lain lagi. Itu mungkin agak centil. Tapi kalau narsisisme ya. Iya, narsisisme. Jadi ini orang yang merasa selalu benar terus. Pokoknya dunia itu mengelilingi dia lah. Pokoknya planet itu mengelilingi dia lah gitu ya. Maksudnya dia itu senternya gitu ya. Orang semua harus ikutin apa yang dia mau gitu misalnya. Yalah, berarti saya udah cocok lah itu. Cocok. Diblok aja Bang kalau bisa sih ya. Kalau misalnya Bang udah merasa udah kayaknya enggak deh. Karena orang yang seperti ini enggak akan berhenti. Betul. Ya. Jadi aku udah dapat nih poinnya Ko Ali tadi. Nanti kita
sama-sama konseling ya kok. Boleh. Nanti minta bahannya dulu nih. Ya. Nanti, nanti bisa atur sama Sister Cheryl mungkin, tetapi jalur profesional tentunya ya. Oke. Sister Cheryl, ini ada pertanyaan. Ya. Saya membacakan lagi ya. Di sini ada, pernah dibully anak sekelas di masa sekolah. Ya. Dan korban sudah berusaha untuk melupakan. Ya. Udah terjadi sekitar 7 tahun yang lalu. Ya. Tetapi pengaruhnya ke korban menjadi tidak percaya siapapun lagi. Dan setiap ada orang yang berbisik atau menatap dengan mata sinis, menurut si korban akan merasa tertekan. Nah, gimana supaya orang tersebut bisa percaya diri lagi dan tidak overthinking terhadap orang lain? Ini korban bullying ini, Kak. Ini kalau boleh tahu korbannya umurnya berapa ya? Tidak dijelaskan sih di sini, tapi dia udah terjadi sekitar 7 tahun yang lalu. Anak kelas di masa sekolah, maybe sepertinya ya. Teenager ya, kayaknya teenager ya. Teenager, iya betul. Remaja ya. Iya. Umur 20-an, umur 20-an. Oh oke. Aduh kasihan ya. Iya. Emang bullying nih bisa parah banget. Betul. Jadi kalau ini anak masih ini orang ya, ini orang masih terpengaruh, maksudnya nggak bisa percaya sama orang lain, ada yang bisik-bisik langsung merasa itu sebenarnya ada elemen paranoia ya, ada elemen paranoia. Itu artinya dia belum selesai proses. Dia belum selesai proses apa yang telah terjadi. Makanya masih terpengaruh. Ingat nggak yang tadi saya bilang iceberg? Yang tadi ya. Jadi dia melalui trauma itu, dibully dan berbagai macam, dia push away, masuk ke subconscious, masuk ke unconscious, terus jadinya nggak percaya sama orang, tapi dia nggak merasa mungkin gara-gara itu atau apa, pokoknya ya jadinya nggak percaya sama orang, suka curigaan apa, itu jadi naik lagi gitu, jadi mempengaruhi cara berpikir dia, feelingsnya dia, fungsinya dia gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini kalau saya bisa kasih saran ya, ada namanya cognitive behavioral therapy. Saya juga pernah, ya itu salah satu yang saya pernah ambil. Itu artinya mengenali pola pikir sendiri. Cognitive behavioral therapy ini adalah sebenarnya ya mengenali pola pikir sendiri, who we are and how we think. Jadi kayak misalnya gini, diliatin orang sinis katanya, itu interpretasi loh. Orang melihat saya sinis, itu interpretasi saya melihat orang itu sebenarnya. Ada orang yang lihat, terus pikiran saya langsung, ini orang lihat sinis, pasti ngomongin gue, gitu. Terus akhirnya perasaan saya gimana? Jadi minder, jadi pengen pergi, jadi nggak percaya, jadi curigaan, ya kan? Cognitive behavioral therapy, kalau misalnya ada yang terjadi seperti itu, misalnya ada yang ngeliatin, pikirannya langsung di sini, ini ada yang ngeliatin nih, ini kejadiannya ada yang ngeliatin, pikirannya yang di sini, ini kira-kira diliatin kenapa ya, gitu. Mungkin ada yang sesuatu yang lain di baju saya, atau mungkin kenal dari yang lalu, atau mungkin saya mirip seseorang yang dia tahu, atau bagaimana. Jadi ada beberapa kemungkinan yang mungkin kita bisa pilah-pilah, nggak langsung negatif. Ini bukan kita bicara soal positive thinking, ini ngomong kayak realita ya, maksudnya realistic gitu, thinking gitu. Kalau kita langsung mikir, oh ini orang curiga sama saya gitu ya, langsung, oh ini orang ngomongin saya atau nggak suka sama saya atau apa, itu kan negative thinking, lompat. Kalau kita langsung mikir kayak nggak ada apa-apa, itu forcing, namanya toxic positivity. Nggak ada apa-apa, saya aja yang mikir kayak gitu. Kalau kita mikir ini kenapa ya, mungkin ada yang baju saya gimana, atau mungkin saya kenal sama dia, atau mungkin dia pikir dia kenal sama saya, atau ada apa, atau mungkin bukan saya kali yang dilihatin, itu kita mikir ada beberapa kemungkinan. Jadinya realistic, anything can happen. Nah itu mesti diproses ya, maksudnya nggak bisa dibiarin, karena itu kalau berlarut-larut sampai dia dewasa, sampai dia besar, sampai dia mau menikah apa segala macam, itu kehidupannya dia bisa terpengaruh gitu secara fungsi. Jadi memang teman-teman hati-hatilah ya dengan bullying ini, hati-hati dengan mulut kita karena bahaya banget. Oke, Kak, di sini ada pertanyaan lagi ya. Nah, teman-teman, ini berhubung nanti kita pertanyaan terakhir,
Saya akan buka sampai jam 8.20. Nanti Ya. 8.30 kita akan closing karena sehabis ini bagi teman-teman yang mau join untuk memorize Bible Verse Together boleh ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya kalau mungkin ada pertanyaan yang belum sempat dibacakan nanti ya teman-teman. Mengingat karena waktu kita yang sangat mepet. Ini ada pertanyaan Kak Sheryl. Sewaktu ada masalah, Ya. ada orang yang diam tanpa bereaksi, tapi juga ada yang mengekspresikan dengan heboh. Dari dua hal itu mana yang lebih baik? Dan apakah ada kaitannya dengan kepribadian, Kak? Iya, ada dong, ada ya. Ada. Neither is good, nggak ada yang bagus sih. Kalau terlalu heboh juga ya, kita kan kalau diem aja juga nggak bagus. Yang bagus itu, if you want to express yourself, kalau memang mau apa ya, heboh juga sebenarnya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai menyakiti orang lain atau merugikan pihak lain gitu. Maksudnya kalau kita sesuatu terjadi sama kita, terus kita tuh yang kayak sedih atau marah atau apa. Kalau kita pergi gitu ya, misalnya ya udah ke kamar mandi dulu atau ke kamar sendiri atau mau kemana gitu terus nangis lah apa, it's okay. If that's how you feel, let it go, it's fine, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kita langsung yang marah-marah dan orang lain tersakiti, terus mungkin ada sesuatu yang mungkin lingkungannya juga jadi terpengaruh atau bagaimana, ya itu nggak bagus. Diam juga nggak bagus. Diam itu kayak ya udah diam aja, ntar juga bener sendiri. Enggak, it's not gonna get better. You have to process it gitu. Harus dipikirin juga, tapi bukan dipikirin terus, ada batasannya gitu. Processing namanya. Yang healthy itu, yang sehat itu kita proses. Kita selesaikan, terus kita move on. Gitu. Oke, move on ya, harus move on teman-teman. Jadi jangan sampai masalah itu dipendam, nanti bisa jadi stres kita. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya Kak Sheryl ya. Oke. Saya punya teman yang saat ini sedang berjuang untuk bisa keluar rumah sendirian. Karena ketika dia di luar, dia merasa ketakutan. Ya. Di tempat keramaian, dia merasa panik akan sesuatu yang buruk terjadi sampai dia tuh keringat dingin. Nah, bagaimana Kak untuk bisa menolong orang dengan kondisi seperti ini? Apakah memang harus diterapi secara rutin? Sebaiknya iya. Tapi kalau misalkan nggak ada dana atau bagaimana, jadi ada yang namanya gradual desensitization. Gradual desensitization ini maksudnya secara sedikit demi sedikit di-expose. Jadi kalau misalnya ini bicara seorang orang ini berarti ini ya takut sama crowd ya. Maksudnya ada sedikit kayak fobia ya. Kalau dia udah pergi ke tempat orang banyak terus langsung panic attack. Ini sebenarnya generalized anxiety disorder. Jadi kalau pergi ke terapis mereka akan melakukan ini. Jadi di proses pertama diproses dulu feelings dan emotion dan pikirannya. Emang kamu rasa kalau kamu di luar nanti apa yang terjadi? Terus kalau misalnya ada orang banyak nanti ada gimana gitu. Jadi diproses ya soalnya aku takut misalnya tiba-tiba ada yang teriak-teriak sama aku terus tiba-tiba serang atau bagaimana gitu. Ini kemungkinannya berapa? Jadi mesti diproses seperti itu. Tapi kalau misalnya kita nggak skilled ya, maksudnya kita nggak ada keahlian untuk berbuat seperti itu juga nggak apa-apa. Tapi diajakin ngomong orangnya. Emang kamu pikir itu bisa kayak gitu coba ya soalnya kan mau sampai kapan kayak gini gitu nggak apa-apa tapi pelan-pelan jangan dipaksa. Kalau dipaksa orang shut down, it doesn't help. Terus perginya juga harus dikira-kira, misalnya pergi ke warung dulu balik lagi berapa kali ke warung dianya nggak panik nggak apa-apa, mungkin pergi ke jalan raya yang lebih banyak orang balik lagi, pergi jalan raya balik lagi, kalau udah nggak apa-apa pelan-pelan ke tempat yang lebih crowded. Mungkin kalau ada persekutuan, doa atau bagaimana yang mungkin kita bisa yang nggak terlalu banyak orang, pergi ke situ nggak apa-apa balik lagi. Jadi pelan-pelan diekspos ada levelnya. Pelan-pelan diekspos dengan level yang berbeda-beda. Yang darinya gampang, agak lebih susah sekali gitu. Nanti lama-lama terbiasa. Ini bukan hal yang gampang. Jadi orang yang punya generalized anxiety disorder, apalagi fobia seperti itu tuh adalah ketakutan yang tidak beralasan, tapi juga it seems so real to them. Jadi kita nggak bisa judge. Gitu. Jadi ya pelan-pelan sabar sama orangnya kalau mau nolongin. Harus sabar. Betul. Ternyata banyak banget ya Kak case-case yang sebenarnya
ini ya, kayak mungkin kita rasa itu sepele ya, tapi bisa benar-benar membuat orang itu down, terus jadi bisa stres, bisa gila dan lain sebagainya ya. Iya. Terus gini Kak Sheryl, ada pertanyaan nih. Ini mungkin aku pertanyaan secara pribadi ya. Ya. Terkadang ya, secara society kita, lingkungan gereja, kadang suka menjudge seseorang dengan bilang orang itu kurang iman. Iya. Kalau dia itu stres, kalau dia itu punya masalah dan jadi bawaannya mungkin uring-uringan atau dia jadi terkesan depresi. Kenapa ya? Kenapa dengan society kita itu seperti itu? Apakah memang karena sudah ada pakem yang dari sananya sehingga kita langsung dijatuhkan langsung punishment? Kamu kurang berdoa, ya kan? Kamu kurang baca Alkitab gitu. Padahal kan belum tentu gitu loh Kak. Belum tentu. Ada yang aku kenal orang yang memang dekat banget sama Tuhan, tapi memang dia kena masalah dan memang dia depresi gitu. Iya. Nah, bisa. itu gimana itu Kak? Ada punya case kayak gitu nggak menangani pasien? Banyak lah, banyak yang seperti itu tuh banyak. Jadi ini adalah pertanyaan yang sangat sulit ya, karena di lingkungan kita, culture kita, kalau kita tuh stres atau mungkin kehilangan kewarasan atau apa, itu adalah sesuatu yang sangat tabu. Jadi seringkali kita tuh menutupi kan. Kadang-kadang kita malah stres tapi kita nggak mau kasih ya, pergi ke gereja atau kemana, ketemu ke tempat kerja, ketemu orang ya oke aja kelihatannya, kita menyembunyikan di dalam diri. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat negatif. Ya. Saya juga nggak tahu kenapa, ya kalau menurut saya sih ya, saya juga nggak tahu kenapa orang Indonesia punya tendensi seperti itu. Tapi kalau menurut saya, ini kita ini kurang education, kurang edukasi untuk mengenali hal-hal, untuk menerima hal-hal yang seperti ini. Karena butuh keterbukaan ya, maksudnya kita need to be open mind about mental health issues. It affects everyone. Nggak ada di dunia ini yang 100% waras, bener nggak? Betul. Nggak ada. Kita semua punya masalah pribadi. Kan ada yang mungkin tinggi, ada yang mungkin lebih rendah, nggak tahu. Tapi semua orang punya masalah pribadi. Dan kayak hal-hal seperti ini, yang maksudnya kayak mental health kayak gini, yang mental health things kayak ya seminar, ya bukan seminar sih, ini kayak talk ya, kayak gini nih sangat membantu orang-orang kita, orang-orang Indonesia untuk mengenali ya, untuk lebih terbuka untuk mengenali hal-hal seperti ini sangat penting sebenarnya. Ini perlu disebarkan. Ya, itu satu. Terus kedua, emangnya saya tanya ya, apakah Tuhan pernah bilang kalau kamu punya masalah terus berdoa aja, baca Alkitab, udah? Enggak. Bener kan? Ya, kalau misalnya kamu lihat di saya lupa di mana ya waktu itu ya, saya baca sama anak-anak waktu itu. Pokoknya di Perjanjian Lama, di bagian orang-orang Israel yang udah keluar dari Kanaan, yang udah settle gitu ya, keluar dari Kanaan, maksudnya udah keluar dari Egypt ya, terus udah gitu settle, terus banyak orang yang miskin juga kan. Apakah Tuhan bilang ya udah berdoa aja mereka bacaan Alkitabnya? Apakah Tuhan bilang begitu? Apa yang Tuhan bilang? Bantu saudara-saudaramu. Ya. Kalau mereka nggak punya makanan, kasih makanan. Nggak punya baju, kasih baju. Kalau mereka berhutang sama kamu, terus udah gitu mereka nggak bisa bayar, maafkan. Kayaknya setiap 7 tahun, saya lupa. Pokoknya ada ininya. Ya, sekitar setiap 7 tahun, Kak. Iya, dilupakan. Jadi kalau orang punya masalah, mungkin pekerjaan, mungkin financial, mungkin keluarga, apa, terus kita bilang kamu sih kurang faithful, kurang iman. Bener nggak? Ya. Harus dipromoin ini yang begini nih. Ya. Ke teman-teman gereja. Benar banget Kak Sheryl. Terima kasih untuk ininya ya, untuk materinya.